Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangga Inspirasi, kali ini kita kedatangan Ibu Wina Rizky Hartati yang merupakan General Manager dari LSO Sumbar. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai LSO itu sendiri dan juga pangan organik ya Bu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi pangan olahan organik itu sendiri. Nah, mungkin yang Hani tanyain Bu, nah ketika pangan organik tersebut diolah mungkin seperti cabai menjadi bubuk cabai. Nah, itu bagaimana alur sertifikasinya Bu? Apakah dilihat dari bahannya, prosesnya, atau campuran dari bahannya itu sendiri Bu? Oke, jadi mungkin kita mengacu ke pengertiannya dulu sebetulnya, kan definisi. Pangan olahan itu kan baik makanan atau minuman yang diproses atau diolah dengan metode tertentu, baik dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Nah, kalau pangan itu sendiri kan merupakan bahan pangan yang kita ambil dari sumber hayati, baik itu dari hasil pertanian, hasil perkebunan mungkin, hasil kehutanan, atau mungkin dari peternakan, bahkan juga perikanan. Nah, itu yang kita jadikan sebagai konsumsi manusia. Nah, mungkin kalau untuk pangan olahan organik sendiri berarti itu kan pangan olahan yang diproses dan sudah tersertifikasi organik. Mungkin di podcast sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwasanya organik itu merupakan istilah pelabelan, bahwa suatu produk, baik produk pangan maupun non pangan, itu telah disertifikasi organik oleh LSO yang sudah terakreditasi. Nah, jadi dalam konteks hari ini kita kan khusus membahas pangan olahan organik. Apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk suatu olahan pangan bisa untuk disertifikasi organik. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dari sertifikasi lahan mungkin ya Ani ya. Nah, jadi jika suatu klien mengajukan sertifikasi pangan olahan organik, misal contoh banyak mungkin ya, kalau kita untuk di Sumatera mungkin banyak contohnya. Nah, salah satu syaratnya tentu kita meng-cross check mulai dari sumber bahan baku. Nah, apakah mungkin contoh kita ada salah satu klien di Padang Pariaman itu disertifikasi organik, itu VCO organik. Nah, ketika si klien mengajukan untuk sertifikasi VCO organik, nah tentu kita meng-cross check tidak hanya komposisi dari VCO itu sendiri, tidak hanya meng-cross check atau mengawasi prosesnya pemakaian alat, tapi kita meng-cross check sampai ke sumber bahan bakunya. Nah, kalau untuk VCO contohnya itu kan bahan bakunya dari kelapa. Nah, itu kita menelusuri sampai ke lahannya tersebut, tempat sumber bahan baku. Apalagi kalau misalnya lahan tempat sumber bahan baku itu belum tersertifikasi organik. Nah, mungkin amannya sih kalau mereka mengambil bahan baku dari lahan-lahan yang mungkin sudah tersertifikasi organik. Mungkin kita bisa hanya melihat lampiran kopi sertifikatnya. Nah, kita hanya meng-cross check cukup di lokasi produksi pangan olahan. Tapi kalau memang belum tersertifikasi organik, nah itu kita wajib meng-cross check sampai ke lahannya, seperti itu. Nah, untuk prosesnya tadi Bu, apa yang perlu diperhatikan? Apakah dari alat dan penggunaan dalam pengolahannya atau gimana Bu? Oke, kalau untuk pangan olahan organik mungkin sesuai di standar SNI Organik 6729/2016 dan juga regulasi pemerintah itu ada di Permentan 64 tahun 2013. Bahwasanya kalau untuk pangan olahan organik itu paling sedikitnya 95% itu harus mengandung bahan yang sudah organik. Nah, itu syaratnya berbeda, mungkin kalau di lahan itu berbeda syarat, tapi kalau untuk produk olahan pangan bahan organik itu 95% bahan bakunya harus sudah organik.
Nah, kemudian yang 5%-nya itu boleh bahan yang tidak organik, dalam artian mungkin dia belum tersertifikasi organik. Nah, itu dihitung dari total keseluruhan komposisi produk tersebut. Tapi itu di luar air dan garam, Ani. Jadi memang bahan komposisi utamanya. Contoh misalnya kita mau membuat contoh di Sumatera Barat yang paling sederhana keripik balado misalnya gitu kan. Nah, itu komposisinya pasti itu kan ubi kayu, kemudian ada cabai, bawang gitu kan. Nah, kemudian mungkin ada rempah-rempah yang lain. Nah, mungkin komposisi bahan utama ini kan ubi kayu, cabai dan bawang. Nah, itu komposisi 95% yang utama itu harus dari bahan yang sudah organik. Dalam artian itu sudah tersertifikasi organik. Nah, seperti itu, atau sudah terjamin keorganikannya berdasar pengakuan dari LSO. Nah, 5%-nya ini boleh nih yang tidak organik, mungkin pemakaian yang dan 5% ini harus bahan yang berbeda dari bahan 95% ini nih. Contoh, tadi yang utama 3, contohnya tadi kan ubi kayu, cabai dan bawang merah. Nah, 5% mungkin seperti mungkin jahenya kah, kunyitnya, nah rempah-rempahnya seperti itu, mungkin 5%-nya boleh dari bahan yang tidak organik. Nah, di luar air dan garam itu sendiri. Nah, itu syarat untuk bahan baku kalau untuk pangan olahan organik. Dan satu lagi di aturan standar SN itu jelas tertulis bahwasanya untuk pangan olahan organik mungkin agak spesifik ya, karena pangan olahan itu kalau di negara kita sudah masuk ranahnya BPOM. BPOM itu kan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pangan olahan, apapun bentuknya, baik olahan yang tidak organik maupun yang organik. Nah, jadi selain untuk pangan olahan organik, selain mengacu kepada SNI organik, juga mengacu kepada peraturannya BPOM nih tentang mekanisme pengawasan tadi, baik bahan bakunya, bahan tambahan pangannya. Nah, kalau olahan pasti nih ada juga yang sudah memakai ya. Nah, itu ada, kita merujuk kepada aturan BPOM terhadap pemakaian bahan tambahan pangan, termasuk juga terhadap prosesnya. Kan kalau di POM itu ada istilah CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, CPPOB ini mengacu selain bahan itu mungkin dari pekerjanya, standar gedung produksinya, kemudian kan alur prosesnya seperti apa, sanitasi hygiene-nya bagaimana. Nah, di CPB itu diatur semuanya. Dan itu disurvei saat akan mensertifikasi, Bu? Iya, itu kita survei. Nah, jadi selain mengecek bahan baku, selain komposisi tadi, apakah sudah memenuhi 95%-nya, 5%-nya lebih bagus lagi kalau 100% organik ya, nih itu lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi kita juga mengecek berdasarkan aturan CPPB punya BPOM tadi, syarat. Contoh nih, kalau alat-alat yang digunakan untuk pangan olahan itu sebaiknya memang menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari stainless. Nah, karena apa? Nah, ada aturan tuh, karena apa? Stainless selain mudah dibersihkan, tidak ada kontaminasi, dan tidak ada kemungkinan terjadi pecahan seperti kalau alat-alat dari kaca atau mungkin dari kayu. Nah, itu kan rentan terjadi patahan kah atau pecahan kah, dan itu yang mungkin ditakutkan akan mengkontaminasi dari produk pangan yang akan kita olah. Nah, kemudian juga ada syarat nih dari lantai gedung produksi misalnya. Lantai itu memang disyaratkan harus terbuat dari bahan yang tidak licin, karena kan contoh nih kalau kayak CCO itu kan minyak gitu kan. Nah, itu makanya lantai harus terbuat dari bahan yang tidak licin tapi mudah untuk dibersihkan. Nah, itu ada syarat semua di CPPOB tadi, termasuk juga ketinggian lantai dengan sampai ke langit-langit. Nah, itu ada jaraknya. Kemudian pembentukan sudut siku antara pertemuan lantai dengan dinding. Nah, itu kalau bisa tidak membentuk sudut siku, tapi melengkung. Nah, itu tujuannya apa? Supaya ketika kita membersihkan lokasi atau gedung tempat produksi, tidak ada kotoran-kotoran yang masuk di sela-sela pertemuan antara lantai dan dinding itu tersebut. Nah, berarti pengaju sertifikasi itu harus paham dengan itu ya, Bu ya? Oh, pasti harus paham dan harus seperti itu. Harus seperti itu. Nah, cuman itu kembali lagi kan sertifikasi ini upaya. Nah, jadi kita ketika yang paling utama ketika sertifikasi pangan olahan, mereka otomatis bahannya 95% organik sesuai syarat, mungkin 5% yang belum organik atau 100% organik. Nah, tentunya kita mengarahkan
kepada penerapan dari CPPUB tadi. Nah, supaya kalaupun mungkin kalau CPPUB kalau kita baca secara keseluruhan ini itu cukup banyak sebetulnya persyaratannya. Mungkin dari poin yang banyak itu kan kalau di POM itu ada 4 kategori kalau saya nggak salah ya. Itu ada kategorinya yang memang harus atau mungkin ada yang kata-kata di standarnya itulah di acuannya BPOM itu ada yang harus, berarti itu kan sudah ya, memang harus diterapkan. Ada mungkin yang sifatnya saran, mungkin kata-kata di standarnya itu sebaiknya, atau mungkin ada kata-kata yang apa istilahnya selain menyarankan mungkin kata-kata dapat atau bisa. Nah itu ada itu kalau kita baca lagi di standar BPOM itu ada kategorinya. Jadi kalau kata-kata yang memang mengatakan harus itu memang harus kita penuhi kan. Nah seperti itu, terutama ini menyangkut sanitasi hygiene tadi, tidak hanya di gedung tapi juga pekerja. Nah di contoh ini kalau untuk pekerja ya, ini ya pekerja itu baju kan mereka dari rumah misalnya berangkat nih. Nah itu memang sebaiknya disterilkan. Sebelum masuk ke ruang produksi mereka harus punya ruang tersendiri nih. Tidak hanya bukan ruang steril, maksudnya ruang tersendiri. Jadi mungkin untuk berganti pakaian kan. Bahkan memang disarankan ketika melakukan produksi mereka punya pakaian tersendiri atau pakai apa itu istilahnya APD, kemudian pakai untuk kepala, mungkin pakai masker, kemudian pakai sarung tangan, pakai sepatu bot, mungkin kan kalau mungkin tempat produksinya yang licin atau basah seperti VCO tadi itu kan. Nah memang harus ada pergantian kostum lah istilah itu sebelum masuk ke ruang produksi. Kemudian lagi harus memperhatikan kesehatan pribadi. Mungkin kalau mereka tidak dalam kondisi prima atau tidak sehat, mungkin sebaiknya tidak melakukan produksi karena ditakutkan mengkontaminasi dari makanan. Kemudian juga contohnya kalau ketika akan produksi mereka mungkin mencuci tangan dulu. Nah seperti itulah. Nah jadi itu semuanya diatur kalau di CPPUB-nya BPOM, dan itu terkait apalagi kita ini kan, apalagi kita kategori organik ya, ini ya organik itu kan tidak hanya menjamin bahannya yang alami gitu kan, tapi juga harus aman. Kita harus memastikan bahan itu aman, diproduksi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yang memperhatikan sanitasi hygiene-nya. Nah jadi tidak hanya dari bahan bakunya tapi juga dari pekerjanya dan juga sarana yang digunakan. Nah itu memang harus diperhatikan, apalagi ini menyangkut yang mau kita konsumsi ya nih ya. Nah jadi itu memang lebih spesifik lah kalau untuk sertifikasi pangan olahan organik sebetulnya. Nah mungkin satu lagi pertanyaan nih Bu, misalnya itu bahan bakunya sudah tersedia dan sudah pasti organik dan akan diolah, namun bahan tersebut belum disertifikasi, berarti itu mensertifikasi mulai dari lahan itu awal ya Bu ya? Harus dicek dari lahannya itu sendiri? Tergantung. Kadang di kita LSO kita kan punya 4 lingkup. Tanaman segar itu kan biasa di lahan, kemudian pupuk organik, pestisida organik, dan pangan olahan organik. Nah ada juga teman-teman yang mungkin calon klien kita nih dalam satu kali pengajuan itu boleh sebetulnya mereka mengajukan lebih dari satu. Mungkin nih mereka punya lahan juga, tapi mereka sekaligus punya sampai olahannya. Contoh mereka punya lahan padi nih, kan padi kemudian menjadi beras. Nah mungkin saja setelah menjadi beras mereka mengolah menjadi tepung. Nah itu mereka boleh mengajukan sertifikasi untuk 2 lingkup, dan nanti di sertifikatnya tetap satu, tapi nanti akan berbunyi bahwasanya mereka tersertifikasi organik untuk 2 lingkup itu tadi. Pangan segarnya, berasnya, kemudian olahannya misal contoh untuk tepung tadi, misal tepung beras misalnya seperti itu. Atau mungkin ada juga klien yang hanya mengajukan untuk olahan. Mungkin bisa jadi mereka ini tidak bukan orang yang punya kebun atau punya lahan gitu kan. Nah ya itu boleh-boleh saja, mungkin mereka bekerja sama dengan beberapa supplier. Contoh tadi VCO, mereka hanya memproduksi VCO, mereka tidak punya lahan atau kebun kelapa gitu kan. Nah mereka mengambil dari beberapa supplier nih. Nah kita mengecek, mengcrossnya itu memang sampai ke si pemilik lahan itu tadi, apakah di lahannya atau di kebunnya itu memang betul-betul bebas kontaminasi. Nah, memang kita ketika kita pengawasan tersebut kita memang menyarankan sebaiknya lahannya juga di sertifikasi organik. Nah, tapi itu tentu kita kembalikan lagi ke yang punya lahan kan, karena tidak semua orang
mungkin langsung bersedia gitu kan lahannya di sertifikasi organik. Memang amannya sih si produsen pangan olahan ini kalau bisa memang mengambil bahan baku dari produsen yang sudah tersertifikasi organik, kalau mau amannya sih seperti itu. Nah, terima kasih Bu Wina. Mungkin sekian bincang-bincang mengenai sertifikasi bahan olahan pangan organik. Nah, selain menjamin bahan itu organik dan menjamin juga aman ya Bu ya, aman dan juga steril sampai ke proses pengolahannya. Nah, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.